kita lanjutkan dengan diskusi tentang model pembelajaran langsung ya. Ya, di mana model ini disusun oleh kelompok 2 yang anggotanya antara lain ya Herlina ya. Herlina hadir? Hadir, Ibu. Ya, tolong di-on-kan ya yang saya panggil ya. Ayudia Hartaningsih. Hadir, Ibu. Ya. Indira Kusuma. Hadir. Astuti Asih. Hadir, Ibu. Halo. Hadir, Ibu. Hadir, Ya. Ibu. Mutiara. Hadir, Ibu. Nararia. Hadir, Ibu. Komang Krisna Jayanti. Hadir, Ibu. Ardiarta. Ya, Ardiarta tidak hadir ya? Ya. Ardiarta hadir nih, Kak, Ibu. Mana? Kamu yang ngomong kan, Astuti Asih kan? Ibu, Ardiarta Suta raise hand, Kak, Ibu. Oh, ya, kan nyaut ya. Nggak ada gini ya, apa namanya? Suaranya nggak keluar deh ya, Ardiarta. Das, apakah sudah terdengar, Ibu? Nggak ada suaranya ya. Ardiarta, suaranya tidak kedengaran ya. Ya, tolong dicek nanti ketika kamu menjawab kan nggak kedengaran, jadinya nggak bisa menyampaikan pendapat atau apa ya. Tolong dicek suaranya dulu, ya. Sebelum lanjut ya, saya ingin ini dulu ya. Sebentar dulu. Minggu lalu. Ya, sebelum lanjut saya ingin mengirimkan ya, apa namanya, bentar dulu, ya enggak keliru nanti. Nanti 1/1 berapa? Ya, itu kehadiran ya lihat di grup ya. Kehadiran saudara dulu ketika
pertemuan minggu lalu ya. Itu barangkali yang namanya tidak muncul di sana ya saya anggap tidak hadir ya. Ya karena yang di WA itu ada 80 berapa 9 lah sampai saya dan Bu Ika sebagai ini. Ya, sedangkan yang hadir hanya 82. Itu di menit keberapa saya ambil ya. Ya. Selanjutnya ya kita kembali ke topik hari ini tentang model pembelajaran langsung ya. Saudara sudah membuat PPT, makalah dan juga video yang sudah dipresentasikan dan sudah di-share kemarin di grup ya. Saya harapkan yang lain juga mencermati ya video-video itu ya. Saya harapkan juga kalian itu on kamera ya untuk kemarin tuh banyak sekali on kamera. Saya lihat dari beberapa yang saya foto ya silahkan di on. Kalau tidak ya nanti itu juga mempengaruhi kehadiran saudara ya. Saya anggap nanti saudara itu bisa tidak hadir ya. Ya, on kamera setiap kuliah itu setiap bulan berlangsung ya on. Ya tidak ada alasan apapun ya. Ya kamera di off kan ya. Gitu. Lanjut kepada pembahasan hari ini itu model pembelajaran langsung di mana di sini ya sudah dibuat dari awal sampai akhir ya sesuai dengan ketentuan yang dulu saya sebut berikan di awal ya. Sekarang saya ingin bertanya dulu kepada beberapa orang di kelompok 2 ya. Yang pertama itu apa itu model pembelajaran langsung ya. Yang pertama yang menjawab dulu Herlina ya. Herlina silakan. Ibu. Silakan Dek. Baik Ibu, model pembelajaran langsung itu adalah pola interaksi antara siswa dan guru di dalam kelas, meliputi pendekatan strategi, metode, dan teknik pelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Artinya apa itu? Artinya itu sangat teoritis sekali jawaban Anda ya. Coba saudara mengartikan itu apa artinya? Ya. Tidak dibaca hari ini ya makalahnya, ya, dipahami kemarin-kemarin ya. Silakan. Apa artinya? Ya, tidak bisa mengartikan sendiri. Lanjut Indira Kusuma. Indira Kusuma silahkan ya. Ibu izin menjawab. Menurut saya itu model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan perubahan tingkah laku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Deduktif apa artinya? Bisa dengan keterampilan langsung dan berorientasi pada tujuan tertentu itu. Berorientasi pada tujuan tertentu. Ya. Samakah model pembelajaran langsung itu dengan model pembelajaran dengan ceramah seperti itu bisa Anda sebutkan? Sama enggak? Bisa saya katakan model pembelajaran langsung ini disebut model pembelajaran ceramah gitu, bisa enggak? Bisa Ibu. Bisa. Yang lainnya silahkan ya, saya tidak tunjuk sekarang lagi, boleh aja di luar kelompok ya, boleh. Silahkan. Izin menjawab Ibu. Iya. Dia Hari silahkan. Izin menanggapi Ibu. Baik Ibu, terima Yang kasih pertama atas. Dia Hari dulu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya model pembelajaran langsung dengan metode ceramah itu tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena menurut saya setelah saya membaca makalah kemarin, model pembelajaran langsung itu menekankan adanya stimulus respon terhadap peserta didiknya. Artinya pembelajaran yang dilakukan itu
diharapkan dua arah, yakni dari guru dan juga siswa. Sedangkan pada metode ceramah itu hanya terjadi pembelajaran satu arah, di mana hanya guru saja yang menjelaskan. Jadi menurut saya model pembelajaran langsung dan juga metode ceramah itu berbeda, Ibu. Iya, itu dari di hari ya. Tadi satu lagi yang saya mau menanggapi, siapa ya? Silahkan, saya beri kesempatan satu orang lagi. Izin menambahkan Ibu. Astuti Asih ya, silakan. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya mungkin juga sependapat dengan di hari tadi. Mungkin di sini saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa memang untuk model pembelajaran langsung ini tidak hanya bisa dilakukan dengan guru menjelaskan kepada siswa atau mungkin ceramah seperti itu, tetapi juga bisa dalam model pembelajaran langsung ini guru juga bisa melakukan memberikan latihan-latihan soal ataupun memberikan praktek ataupun kerja kelompok atau diskusi atau tanya jawab seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya. Ada dua pendapat tadi ya sudah mengena ya, pada di hari ya tidak sama dia, jangan disamakan ya. Ketika ceramah itu ya guru hanya pembelajaran berpusat pada guru ya, diberikan ceramah dan seterusnya ya. Ini kalau pembelajaran langsung ini ya memang ada ceramah juga masuk di sana. Ceramah juga masuk di sana. Dalam pembelajaran langsung ceramah juga masuk, namun ada hal-hal yang lain di sini melihat interaksi ya, seperti di sini dari landasan teorinya sudah ada, menggunakan teori stimulus respon ya. Ketika ada stimulus ya timbullah respon daripada siswa itu mendukung di sini ya. Nah, itu untuk pembelajaran langsung ya. Di sini coba sebutkan ya, udah ada di makalah, saya ingin ya sebutkan tahapan atau sintaks daripada model pembelajaran langsung ya. Saya tunjuk aja Ardiarta yang mudah-mudahan mau suaranya bisa keluar, enggak masalah di laptopnya tuh. Nih, silakan Ardiarta. Sudah terdengar Ibu? Oh sudah ya, silakan. Untuk pertanyaannya bisa diulang tuh, Bu? Sinta ya, tolong didengar ya, saya tidak ulang-ulang lagi. Sinta atau tahapan dari model pembelajaran langsung. Untuk model pembelajaran langsung itu Ya. ada 5. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Itu tuh sebentar Bu. Ya. Yang lain coba dia Hartaningsih, silakan. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari sintaks model pembelajaran langsung. Yang pertama ada orientasi, yaitu guru memberikan kegiatan pendahuluan, misalnya menginformasikan mengenai kerangka pelajaran yang akan digunakan sama pembelajaran itu, ataupun merelevankan pengetahuan atau ilmu sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu ada presentasi, di mana guru menyajikan materi yang keliru, salah. Kamu bikin makalah tapi kamu yang nggak bisa jawab ya. Lanjut yang lainnya, silahkan. Sintaks daripada ya, kamu yang bikin malah kamu nggak ngomong sesuai tulisannya, silahkan. Sintaks daripada model pembelajaran langsung ya. Mohon izin Ibu. Silakan Herlina, silakan ya. Sintaksnya itu yang pertama ada orientasi, yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua itu ada presentasi, yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu ada latihan terstruktur, yaitu membimbing pelatihan. Yang keempat itu ada latihan terbimbing, yaitu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kelima itu adalah latihan mandiri,
di mana guru itu memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjut dan penerapan kepada siswa. Iya, itu kan ya sebenarnya di sini ada orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, latihan mandiri itu. Coba di sini yang halaman 7 ya. Adapun uraian terkait langkah-langkah serta peran guru dalam sintak pembelajaran itu apanya yang kurang di sana? Ini tahapan. Tahapan itu sama dengan sintak ya. Ya. Ya, apanya yang kurang di halaman 7 itu? Dan di sini langsung tahapannya katanya menjelaskan tujuan dan persiapan siswa. Padahal di langkah yang pertama atau tahapan yang pertama itu adalah orientasi gitu ya. Terus di sini muncul tahapan seperti itu. Ya. Sebenarnya apa yang kurang dari halaman 7 itu? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan Trisna Jayanti ya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Menurut saya di halaman 7 itu dari tahapan sintaks yang tertera pada tabel itu terdapat kekurangan. Yang pertama itu sebenarnya guru memberikan pengenalan mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan tujuan dari materi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita paparkan kepada siswa, itu seharusnya kita mengenalkan apa dan bagaimana proses nantinya terkait materi yang akan kita sampaikan nanti, seperti itu, Bu. Ya, ini ya begini ya untuk semuanya ini ya. Untuk sintak itu kan tidak akan berubah di langkah-langkah itu. Namun di sini ya sebelum langsung ke tahapan itu, di sini kan udah tahapan ada peran guru lagi ya. Itu kan jadinya seperti double ya. Sintaknya tetap sintak dia seharusnya paling tahapan atau sintak atau langkah-langkah itu sama ya. Sebenarnya yang paling depan itu yang menjelaskan tujuan dan persiapan siswa itu bukan itu, termasuk tahapan itu adalah yang pertama itu orientasi ya. Namun dalam orientasi itu apa yang dilakukan guru ya? Di sini menjelaskan tujuan dan mempersiapkan siswa antara lain itu maksudnya ya ini kan itu seharusnya. Terus sintak yang kedua itu adalah presentasi kan itu ya. Ya presentasi apa? Ya di sini nanti apa namanya ya atau mungkin kekurangan ini atau mungkin kekurangan suatu kegiatan guru atau kegiatan siswanya ya. Di sini mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, yaitu kan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa itu. Itu kan Tapi guru perannya di sini, guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau memberikan hanya guru ya yang berperan sini yang presentasi itu bukan ini, bukan siswa ya. Guru dapat menyajikan materi ya berarti guru saja ya, berarti hanya peran guru ya. Tapi di sini tahapan, sintak atau langkah itu sama. Ya, kalau orang membaca kan beda, jadinya di awal ya disebutkan di sini ya kalian sebutkan ada presentasi, ada latihan terstruktur, latihan terbimbing dan juga latihan mandiri ya. Jadi di sini membimbing pelatihan tahapannya katanya. Padahal ini ya latihan terstruktur dia. Ya itu. Ya terus menelaah pemahaman dengan memberikan umpan balik, padahal di sini latihan terbimbing ya. Itu sebenarnya yang dibuat itu apa yang dilakukan guru dengan cinta itu kan itu jadinya ya itu diperbaiki ya untuk kelompok halaman 7 itu ya. Ini bukan tahapan ya, tapi ini ya apa yang dilakukan guru dengan cinta yang ada ya. Kembali lagi kepada cinta ya, itu ada 5 ya, ada orientasi ya, saya berpegang kepada itu ya, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing dan mandiri. Coba kalian lihat di implementasi ya. Implementasi. Halaman 16. Implementasi contoh LPP itu contoh LPP ya. Itu kan terkait dengan implementasi yang kita buat. Halaman 16 di pada
metode pembelajaran ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu kan itu ya. Ya. Di sini kan saudara menggunakan model pembelajaran langsung gitu ya. Model pembelajaran langsung. Sekarang coba perhatikan ya. Apakah sintak-sintaknya itu ya sudah masuk di sini. Yang pertama dulu orientasi. Ya di orientasi itu ya guru akan memberikan kerangka pembelajaran dan orientasi materi ya, ada tujuan, ada apa namanya persepsi dan menyampaikan materi secara umum ya dan sebagainya. Coba lihat orientasinya ada, sudah nggak ada di sini. Coba yang belum menjawab itu Mutiara, silahkan. Mutiara, Iya Ibu. silahkan deh. Coba di tahap pertama itu dari model pembelajaran langsung kan orientasi. Sudahkah dibawa ke sini? Baik Ibu, sebentar. Untuk menurut saya Ibu, untuk tahap orientasinya ini sudah dibawa ke sini, namun untuk tahap sintak yang selanjutnya itu belum semua dibawa ke sini Ibu. Seperti itu. Terus kalian itu membuat implementasi itu berdasarkan apa? Terutama di model pembelajaran ini, di langkah-langkah pembelajaran, seharusnya bukan metode ya, langkah-langkah pembelajaran istilahnya ini. Kok aneh sekali ada merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, menguji hipotesa, sedangkan cinta itu nggak ada gitu ya. Bagaimana ini kelompok 2? Coba perhatikan di halaman 17 itu dengan di halaman 6 atau 7. 6 ya. Terus saudara hanya ngambil makalah punya orang, ditaruh di sini, seperti itu barangkali ya. Gimana ini? Seharusnya apa yang dibuat dalam implementasi itu? Silakan dijawab. Apa yang seharusnya dibuat di dalam implementasi? Saya tidak menyuruh saudara itu mengambil review orang untuk ditempel aja di sini, enggak. Ya. Bagaimana saudara mengimplementasikan model ini ya? Pertama biasanya disintak-sintaknya itu ke dalam suatu langkah-langkah pembelajaran ya. Ini kok jauh sekali nanti penutup ya. Ujung-ujung kok ini katanya model pembelajaran itu ya. Ya, sama sekali nggak nyambung ya. Sama sekali nggak nyambung ya. Ya. Ya, saya yakin hanya copy paste ya di sini. Materi itu pengayaan, metode katanya ini, terus sumber, enggak ada model yang nggak kelihatan. Ya, jangan hanya ngambil ya. Coba berpikir dan berpikirlah apa yang harus kita lakukan dengan ya ini. Jangan hanya membuat makalah seadanya ya. Nanti jangan jangan proses ketika juga nilainya seadanya ya. Ya, itu ya. Yang lain dapat nggak mencermati, nyambung nggak antara sintak dengan implementasinya? Ya, saya harapkan juga yang lain mencermati nanti karena ini juga kita gunakan ketika UTS, UAS ya. Nyambung nggak? Tidak, Ibu. Ya, seperti itu. Jadi harus diperbaiki kalau ingin memperbaiki, kalau tidak ya nggak masalah ya. Gitu. Ya, itu ya seperti ini ya. Dalam suatu model, saya jelaskan kembali, dalam satu model itu kan ya pasti ada, di sini sudah ada sintaknya, sudah dibuat betul itu ya. Terus ada sistem sosial juga sudah dibuat, ada prinsip reaksi ada juga sistem pendukung betul, dampak instruksional dan pengiring juga iya.
Ya, di sini juga kelebihannya apa, kekurangan juga apa, ada. Ya. Namun ada nanti sebab ya masyarakat yang saya minta itu bab 3 itu implementasi. Ya. Dalam implementasi itu saudara mengimplementasikan ya langkah-langkah dari model yang didapat itu ke dalam suatu pembelajaran. Tapi saya nggak melihat yang lainnya, materi nggak saya lihat. Yang saya lihat itu adalah di langkah-langkah pembelajarannya. Karena itu sangat penting ya, sangat penting kenapa? Ketika nanti saudara misalkan ya melaksanakan suatu penelitian atau baik di skripsi maupun penelitian yang lain, misalkan saudara memilih suatu model, ya. Misalkan saudara memilih suatu model pembelajaran langsung untuk meningkatkan apa gitu misalnya. Yang ditanyakan nanti ketika ujian proposal itu bagaimana saudara mengimplementasikan sintak atau model-model itu ke dalam, hanya itu intinya, ke dalam pembelajaran. Ya kalau saudara sebutkan sintaknya misalkan itu langsung ditanya ke ini, ke implementasinya seperti ini udah, ya proposalnya pasti nggak akan diterima, ya nggak ngerti berarti. Ya. Seharusnya apa yang dilakukan di tahap orientasi, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, terus presentasi apa yang dilakukan guru, siswa bagaimana dan sebagainya itu. Ini sama sekali nggak nyambung ya, sama sekali tidak nyambung. Orientasi, ujung-ujung kok ada merumuskan masalah, ada, yaitu ini sepertinya kalau nggak salah itu model pembelajaran apa, mungkin penemuan apa inquiry ini mungkin ya karena ada hipotesis mengumpulkan data menguji hipotesis ya sepertinya inquiry atau yang penemuan yang sepertinya gitu ya. Itu harus dipahami ya yang semuanya. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama, di hari kembali, Cita Prasanti dan Yohanes, itu dulu ya. Yang berikutnya, Komang D, ya mungkin enggak, Komang D, itu yang kelihatan. Agus Wirya Kadek Dwi, itu ya, tiga yang pertama dulu ya. Yang lain siap ya. Silakan yang pertama dulu, kedua dan ketiga. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putudia Hari Pratiwi dengan tiga digit NIM terakhir 011 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 karena telah menyajikan materi beserta dengan video presentasi yang sudah baik. Namun di sini saya izin menyampaikan beberapa kritikan dan saran, terutama pada video presentasi, ada beberapa slide yang masih penuh dengan tulisan, dan juga pada bagian kesimpulan hanya menyampaikan kesimpulan di bagian kajian filosofisnya saja, sedangkan kesimpulan untuk materi yang lainnya itu belum disampaikan pada bagian presentasi. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan saya, pada makalah di halaman 4 dan juga 5 telah dijelaskan bahwa di Indonesia model pembelajaran langsung merupakan salah satu metode yang umum digunakan, sebab melalui pendekatan ini guru dapat dengan cepat meningkatkan pengetahuan dan juga kepercayaan diri siswa. Namun di sisi lain pada makalah dijelaskan terkait dengan salah satu kekurangan dari model pembelajaran langsung ini, yakni siswa hanya diberikan sedikit kesempatan untuk terlibat aktif di kelas, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. Nah, dapat dilihat terdapat dua buah kontradiksi antara penjelasan pada makalah ini. Nah, apakah bisa dijelaskan bagaimana cara seorang guru dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran langsung, sedangkan di sisi lain partisipasi peserta didik dalam model pembelajaran ini masih tergolong minim. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, itu dari di hari ya. Lanjut dulu ya, biar 3 ya. Lanjut dulu langsung ke Cita Prasanti ya, silahkan Dek. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Made Cita Prasanti dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya langsung saja ke pertanyaannya, yaitu saya ingin bertanya mengenai kekurangan dari model pembelajaran langsung. Nah, ketika ada siswa yang kemampuannya untuk mengasimilasi informasi itu melalui kegiatan mendengarkan, mencatat,
itu kurang baik, bagaimana caranya agar dalam menggunakan model pembelajaran langsung ini, pembelajaran tetap efektif terhadap siswa seperti itu. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Itu Cita Prasanti ya. Sebelum lanjut ya, nanti saya harapkan pertanyaannya tidak jauh dari model pembelajaran langsung ya, karena ini yang kita bahas ya. Tadi sudah sih mengenai ya. Nanti yang lainnya maksudnya, yang lainnya. Ya. Satu lagi Yohanes ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Sukadana dengan nama akhir 5 kelas 3A Pendidikan Matematika. Jadi di sini sebelum saya menanyakan pertanyaan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit koreksi dan juga kritik dan saran terhadap makalah yang diberikan. Yang pertama itu, saya melihat itu masih beberapa juga masih ada kata-kata yang spasinya ganda, mungkin bisa diperbaiki. Yang kedua itu PPT-nya juga masih ada beberapa yang tulisannya terlalu banyak, itu bisa di poin-poinnya saja disampaikan. Yang ketiga itu ada tulisan kata mengakses atau menilai, itu agak sedikit kebingungan untuk mengartikan kata mengakses, mungkin maksudnya mengasesmen, mungkin itu bisa dilengkapi lagi, jangan memakai kata singkatan. Kemudian dalam makalah juga bisa diberikan penjelasan sedikit tentang keterkaitan teori belajar yang ada itu dengan teori metode pembelajaran langsung. Nah, pertanyaannya itu dalam makalah itu penyaji membuat pernyataan bahwa metode pembelajaran langsung itu efektif digunakan di kelas besar maupun di kelas kecil. Nah, dijelaskan juga bahwa model pembelajaran langsung itu lebih pada pendekatan model ceramah. Bagaimana mungkin bisa efektif dilaksanakan, sedangkan penjelasan lain di sisi lain itu penyaji menyampaikan bahwa model pembelajaran itu langsung ini tidak banyak melibatkan siswa. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana tim penyaji bisa menghubungkan atau keterkaitan antara teori belajar konstruktivisme dengan model pembelajaran langsung ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, 3 penanya dulu ya. Saya lanjutkan dengan diskusi sekarang. Namun ya di sini tidak hanya kelompok 2 yang menyusun yang menjawab, yang lain silakan. Tapi asal jawabannya itu berbeda. Kalau sudah sama nggak usah diulang lagi ya. Yang tekan angkat tangan sekarang misalkan Komang D itu misalkan nanti ingin menjawab ya silakan ya, tanpa harus bertanya saja ya. Apalagi memberikan suatu solusi itu ya sangat baik ya, poinnya lebih bagus, lebih besar ya. Silahkan yang pertama saya sebut dulu dari biar kelompok ini semua dapat bicara. Mutiara tadi sudah walaupun mungkin tidak lengkap ya. Nararia silahkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya Dia Ari, silahkan diulang lagi mungkin ya. Baik Ibu, saya ulangi lagi pertanyaannya, yaitu pada makalah 4 dan 5 dijelaskan bahwa Indonesia model pembelajaran langsung merupakan salah satu metode yang umum digunakan, sebab melalui pendekatan ini guru dapat dengan cepat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri siswa. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dijelaskan bagaimana cara seorang guru dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran langsung, sedangkan di lain partisipasi peserta didik di dalam model pembelajaran ini masih tergolong minim. Nah, izin menjawab, dalam model pembelajaran langsung ini terdapat fase latihan terstruktur. Latihan terstruktur ini mengedepankan peran guru, yaitu membentuk umpan balik terhadap respon siswa dan memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi apabila respon siswa salah. Nah, adanya fase ini bisa dimanfaatkan guru untuk membangun rasa percaya diri siswa. Misalnya, ketika guru selesai menjelaskan, sebaiknya guru memberikan pertanyaan atau soal, lalu meminta salah satu siswa di kelas untuk menjawab ke depan. Nah, jika jawaban siswa itu benar, maka guru wajib mengapresiasinya, di mana dengan apresiasi ini dapat menambah rasa percaya diri siswa. Tetapi jika jawaban salah, bisa diberikan sebuah motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Ya. Apa namanya? Di sini katanya pada latihan terbimbing ya. Ada pada latihan terbimbing itu deh ya tadi ya Nararia sebutkan ya. Iya Ibu.
Ya, terus nanti disuruh menjawabnya ke depan. Adakah di fase latihan terbimbing itu nanti ada model presentasi gitu, ada di khusus untuk ini, untuk model pembelajaran langsung itu. Adakah di fase itu menyebutkan di teorinya mengatakan bahwa pada fase terbimbing nanti siswa untuk membangkitkan disuruh mempresentasikan itu, nanti benar kalau dia presentasi dan mampu menjawab kita berikan reward itu akan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Tapi saya baca di sintaknya itu nggak ada, artinya dia harus mempresentasikan. Hanya di sini peran guru memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan, kan itu aja. Nggak ada habis itu dia harus presentasi. Ya. Mana itu? Bagian mana? Naraya? Mohon maaf Ibu, mungkin untuk makalahnya masih kurang lengkap nih penjelasannya. Mungkin enggak. Saya bertanya, di sini kan ya enggak bisa dibilang kurang lengkap. Apa sintak daripada itu memang dia ada mempresentasikan siswanya? Ini presentasi ini tadi saya juga keliru, padahal presentasi hanya untuk guru saja. Ya, jangan dikaitkan dengan model lain. Enggak, kita hanya berbicara dengan model pembelajaran langsung di sini, gitu ya. Ya, di sini pun ya dari segi kelebihan, kekurangan, situasi ideal itu tumpang tindih. Di satu pihak dibilang gini, di pihak lain dibilang ya. Banyak sekali yang menyebutkan kenapa nggak dipilih-pilih, nggak dipilah-pilah ya. Sebenarnya hanya copy paste kelompok ini ya, itu. Ya coba narasinya baca. Ya sekarang kurang lengkap, nanti ada yang lengkap, benar nggak ada itu. Jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. Latihan terbimbing ini baik juga digunakan oleh guru untuk mengakses menilai ya, mengakses ya. Untuk menilai kemampuan siswa untuk melakukan tugasnya. Dalam fase ini peran guru adalah memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Ada kita menumbuhkan rasa percaya diri di sini. Ya. Ya silakan yang lain ya. Enggak yang lain dari luar kelompok sekarang. Ada nggak bagian daripada sintak atau langkah daripada ini model langsung ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa, karena ya cenderung pembelajaran kan dilakukan oleh guru, memang ada yang terbimbing, ada yang terstruktur juga ya di sini ada juga latihan mandiri gitu ya. Ya. Kira-kira yang lainnya bagaimana? Silahkan. Mohon izin menjawab, Ibu. Listiana, silahkan ya. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya yang masuk sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik itu lebih ke latihan terstrukturnya, Ibu. Karena pada makalah itu dijelaskan bahwa guru memandu siswa untuk melakukan latihan-latihan. Salah satu peran guru yang penting dalam fase ini adalah memberikan umpan balik terhadap respon siswa dan memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi apabila respon siswa salah. Nah, di sana baru bisa kita, misalnya kalau siswa itu benar, jadinya seorang guru bisa memberikan apresiasi sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri dari peserta didik tersebut. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya. Ya coba baca lagi yang lainnya ya, latihan terstruktur ya. Ya di sana kan kelihatan sekali yang memberikan umpan balik, itu katanya umpan balik terhadap respon. Tapi di sini siswa memberikan suatu respon ketika diberikan suatu latihan secara terstruktur. Ya, walaupun dia tidak menyajikan ya, adanya umpan balik itu berarti adanya interaksi yang multi arah barangkali antara guru dan siswa, siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa sendiri ya. Di mana nanti terhadap respon dan memberikan penguatan ya, atau reward bisa diberikan. Ya, di sana kan lebih percaya ya. Percaya artinya menumbuhkan kepercayaan diri ya, menumbuhkan kepercayaan diri. Ya. Itu ya ya. Jangan nanti kalau sudah enggak nanti bilang makalahnya enggak lengkap dan sebagainya. Coba dibaca, dipahami per langkah-langkah dari apa yang ditulis ya. Seperti itu. Di hari apa bisa dipahami, diterima jawaban dari teman-temannya?
Iya bisa Ibu, tetapi pada bagian kekurangan model pembelajaran langsung tersebut dikatakan siswa itu menjadi kurang aktif karena minimnya proses yang membuat siswa tersebut aktif. Jadi saya menemukan bagaimana siswa percaya diri tetapi aktivitasnya di dalam kelas itu minim. Jadi saya kepikir ini seperti bentrok seperti itu Ibu. Tetapi setelah di dalam proses latihan terstruktur mungkin guru bisa menekankan di sana untuk agar siswanya tersebut lebih percaya diri. Terima kasih Ibu. Iya. Di sini memang seperti banyak yang tumpang tindih. Saya sudah menandai juga beberapa seperti di situasi ideal ya. Di situasi ideal misalkan di yang B ya. Saat guru ingin mengajari siswa suatu keterampilan atau prosedur yang memiliki struktur yang jelas dan pasti. Kok mengajari gitu loh. Ada kata-kata mengajari ya. Nah, itu yang apa namanya? Kok enggak ada istilah mengajari. Lanjut lagi yang H ya. Saat lingkungan mengajar tidak sesuai dengan strategi yang berpusat pada siswa atau ketika guru tidak memiliki waktu untuk melakukan pendekatan ya. Kok tidak mempunyai waktu, kok tidak lingkungan yang tidak ya. Itu hal-hal yang rasanya kok aneh gitu ya. Ya. Padahal ya sekarang ya tidak hanya ada satu strategi ataupun tidak hanya satu model yang berpusat pada siswa. Kita bisa memilih-milih di sana disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri gitu kan. Iya. Itu rasanya hal-hal itu adik-adik ya yang membuat makalah atau kalian yang membuat makalah itu ya mohon diperhatikan dulu yang mana yang mengena. Ya, yang mana tidak hanya menyalin ya. Banyak seperti itu tadi saya juga ada yang di mana ya. Tapi sepintas enggak semuanya. Ya. Jika ya di di kekurangan ya. Jika model yang H ya. Ya mungkin kalian silakan mencermati yang lainnya. Jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa. Jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, siswa akan kehilangan perhatian setelah 10 sampai 15 menit dan hanya akan mengingat sedikit iya. Berarti dalam hal ini model pembelajaran langsung harus melibatkan banyak siswa jadinya gitu ya. Iya, kelompok 2. Jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, siswa akan kehilangan perhatian. Tapi sebanyak-banyaknya mungkin dia kelas yang gemuk, yang sampai 40 orang itu bagus untuk pembelajaran langsung seperti itu. Ya, tapi tadi di mana saya baca juga pembelajaran ini cocok untuk kelas yang iya, itu ada kelas yang yang tidak terlalu tidak terlalu banyak ya. Itu harus coba dipikirkan dalam membuat itu supaya tidak tumpang tindih gitu ya. Apa yang di sini menjadi kelebihan nanti kok menjadi kekurangan juga. Apa menjadi situasi dia kok nggak cocok ya, jadi seperti itu ya. Itu ya banyak kekurangan dalam makalah ini. Itu harus diperhatikan, diulang, dibongkar semuanya ya. Ya. Itu dari Dia Ari sudah kita jawab ya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan daripada Cita Prasanti ya. Cita Prasanti, kelompok 2 dulu saya persilahkan untuk menjawab, silakan. Ardiarte coba ya, Ardiarte Sute tadi belum sama sekali belum menjawab. Sudah tapi enggak ya. Silakan Ardiarte Sute ya. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Oh sudah, silakan DM. Baik, saya ulang untuk pertanyaannya. Jika ada siswa yang kemampuan untuk mengsimulasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat itu kurang baik, bagaimana cara agar dalam menggunakan model pembelajaran langsung tetap efektif pada siswa tersebut? Nah, menurut saya itu untuk siswa yang seperti itu tuh bisa menggunakan metode ceramah. Yang pertama bisa menggunakan metode ceramah. Ketika tenaga pendidik berceramah itu kan peserta didik
yang mendengarkan secara seksama itu secara tidak langsung anak-anak itu harus fokus dengan apa yang disampaikan agar bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, jika metode ceramah itu masih belum efektif, bisa menggunakan metode lainnya, yaitu bisa tanya jawab mungkin, atau latihan atau diskusi, serta kita bisa juga menekankan pada fase latihan terstruktur. Kemudian memperhatikan respon-respon siswa tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, itu jawaban dari Ardianta. Ya, silahkan yang lain untuk menambahkan atau saya belum tepat betul ya. Silahkan. Yang lainnya di luar kelompok, ya di luar kelompok. Mohon izin menambahkan, Ibu. Ya, silahkan Rista, silahkan ya. Baik, tadi kan pertanyaan dari Cita itu, jika ada seorang siswa yang memiliki kurang kemampuannya dalam mengasimilasikan, ketika kurang dalam mencatat, kurang dalam mendengarkan. Nah, itulah peran dari seorang pendidik, di mana kita sebagai seorang pendidik itu dituntut agar siswa di dalam kelas itu mampu mendengarkan dan mencatat apa yang kita jelaskan. Salah satu caranya, yang pertama, hindari kita menggunakan metode ceramah yang satu topik itu berkepanjangan. Kita bisa mengkaitkan satu topik itu dengan cerita-cerita lucu. Nah, otomatis kan siswa akan tertarik dengan apa yang kita dengarkan. Kemudian selain itu selain itu dalam kita menjelaskan, kita juga bisa menggunakan alat-alat berupa bantuan visual agar siswa itu juga tertarik. Ya, media yang bisa kita gunakan agar siswa itu tertarik dalam mendengarkan apa yang telah kita jelaskan. Terus ketika siswa itu tidak mau mencatat apa yang kita jelaskan, kita bisa menunjuk ataupun melihat catatan siswa itu, apakah dia mencatat atau tidak. Dengan kita berkeliling melihat catatan mereka, otomatis mereka akan mau mencatat apa yang telah kita jelaskan. Seperti itu, Bu. Selain itu juga kita bisa memanggil nama siswa kita agar siswa kita itu tidak kehilangan fokus pada saat kita menjelaskan materi pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya. Hal ini terjadi ya ketika ya pengelolaan kelas itu kurang bagus, saya pikir ya. Masalah yang disampaikan kita itu ketika pengelolaannya kurang bagus. Ya, misalkan ketika siswa dibiarkan dia tidak artinya lain-lain, ketika disuruh mencatat juga nggak mau. Ya itulah peran guru di bidang pedagogi itu ya. Artinya bagaimana mengelola kelas itu supaya anak-anak itu ya berkonsentrasi atau berminat, termotivasi dalam pembelajaran. Itu berbagai cara, itu trik guru ya, nanti silahkan dicoba nanti bagaimana caranya itu ya. Dengan demikian nanti paling tidak dia tertarik dulu, dengan tertarik nanti dia mau mendengarkan atau mau mencatat apa-apa yang dianggap penting dalam penjelasan guru itu, yaitu dalam pengelolaan kelas intinya ya. Berbagai cara bisa dilakukan dengan misalkan memberikan suatu penguatan berupa pujian ya, walaupun mungkin responnya itu negatif ya. Gimana katanya negatif? Misalkan ketika siswa itu memberikan jawaban yang tidak sesuai gitu misalkan, supaya dia tetap tertarik dalam mengikuti pembelajaran ya bisa kita respon ya. Misalkan kita sanjung dulu, oh ya jawaban misalkan siapa nama siswanya gitu, misalkan Cita tadi sudah bagus, namun ada kata namunnya ya. Di sini misalkan kurang lengkap ya, perlu dilengkapi dengan ini dan ini ya gitu. Jika tidak dia kan ada suatu bahwa saya tadi sudah berani atau mampu. Untuk itu dia ada keinginan untuk meningkatkan diri seperti itu ya. Itu ini sangat tergantung kepada pengelolaan kelas nanti ketika ya kalian itu menjadi seorang guru ya, nanti dari PPL dulu nanti saudara akan mencobakan itu nanti sampai kalian tuh menjadi guru yang sesungguhnya di suatu sekolah gitu ya. Itu tergantung pengalamannya juga. Pengalaman itu kan membuat kita lebih bisa untuk mengelola kelas ya. Kadang-kadang ya dengan siswa yang cukup banyak kan gitu ya, kita perhatikan yang ini
malah yang sebelah pojok ya itu harus tegas ya, tapi tidak dengan menghukum, itu tidak ya. Kita berikan sesuatu, misalkan pengarahan yang mana siswa itu mau mendengarkan atau apa namanya, mengikuti ya pembelajaran yang kita berikan ya. Ya jangan dia sekedar aja duduk di sana. Ya itu kira-kira untuk Cita, silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan terkait jawabannya tadi dari teman-temannya. Sudah bisa saya terima Ibu, mungkin lebih ke pengelolaan kelasnya saja agar siswa juga tertarik sehingga dia bisa fokus. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Lanjut ke pertanyaannya Yohanes ya. Yohanes silahkan ya, dari kelompok 2 dulu menjawab. Siapa yang ini ya? Dia Hartaningsih ya. Silakan. Baik, izin mencoba menjawab Ibu. Untuk pertanyaannya tadi, itu kan bertanya mengenai efektivitas diterapkannya model pembelajaran langsung. Menurut saya, keefektifan atau tidaknya penggunaan model pembelajaran langsung ini itu bergantung dari situasi, kondisi, ataupun kebutuhan dari siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Dari saya, model pembelajaran langsung ini sangat efektif, terutama untuk siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Karena kan di sini itu guru yang menjelaskan. Selain itu, di sini juga dilengkapi dilengkapi atau bisa didemonstrasikan melalui metode demonstrasi. Jadi semua itu bergantung, keefektifan model pembelajaran langsung itu bergantung dari situasi, kondisi, ataupun kebutuhan dari siswa-siswa dalam suatu kelas. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah hubungan teori belajar konstruktivisme dengan model pembelajaran langsung? Nah, menurut saya di sini model belajar konstruktivisme itu kan ada proses asimilasi di mana memadukan pengetahuan yang telah didapat dengan pengetahuan yang baru. Di sini juga dikatakan model konstruktivisme itu lebih diajarkan oleh pengalaman, di mana pengalaman ini sifatnya lebih banyak antara interaksi siswa dengan lingkungannya, mulai bisa jadi guru ataupun bahan-bahan belajar lainnya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Ya, itu jawaban dari Ayudia ya. Tadi kan bagaimana kaitan salah satu itu dengan teori konstruktivisme dengan model pembelajaran langsung, itu tadi jawab. Ya, di mana model konstruktivisme itu adalah proses mengasimilasi atau memadukan pengetahuan awal siswa dengan mengkaitkan ya pengetahuan yang terdahulu dengan yang akan dipelajari. Itu biasanya letaknya di mana, Dek? Kalau kita lihat di sintak daripada model pembelajaran langsung ini, di bagian mananya? Atau yang lain ya silakan menjawab ya, ini sudah mohon izin mencoba menjawab. Siapa yang pertama itu angkat tangan? Dia Ari, silakan ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya letak tadi dikatakan hubungan antara konstruktivisme dengan pembelajaran langsung itu ada pada proses
mengasimilasi pengalaman masa lalu dengan materi yang akan terkait. Jadi pada sintaks di pembelajaran langsung itu terletak pada tahap orientasi. Karena seperti penjelasan tadi, pada tahap orientasi itu terdapat pengenalan dan juga guru diharapkan mampu untuk merealisasikan. Iya, Ibu, merelevantasikan materi yang akan diajarkan dengan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan siswanya terdahulu. Sekian jawaban dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, di orientasi itu sudah jelas sekali tadi kan dikatakan di orientasi ya. Saya berikan kesempatan kepada yang lain di luar kelompok untuk memberikan jawaban kepada pertanyaannya Yohanes. Yang lain di luar kelompok. Mohon izin menambahkan. Iya. Ayu Sri Yasmini, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan Johan terkait hubungan konstruktivisme dengan pembelajaran langsung. Nah, menurut saya letak hubungannya itu pada mendorong siswa untuk berpikir lebih aktif, Ibu. Di mana konstruktivisme itu artinya membangun siswa untuk mengembangkan pengetahuannya agar mahasiswa itu dapat berpikir secara mandiri. Nah, pada pembelajaran langsung itu dapat mendorong siswa untuk menjadi individu yang terlatih, yaitu menjadi seorang pemikir yang aktif. Itu, Ibu. Terima kasih. Pertanyaan yang lainnya ada tambahan nggak? Tadi dari Yohanes kan memberikan beberapa pertanyaan tadi. Ada tambahan nggak? Jawaban yang lain sesuai dengan jawaban dari penjawab sebelumnya, Ibu. Iya, udah sama ya. Ya, itu ya jawaban dari temannya Yohanes. Silahkan ditanggapi. Ada mungkin yang belum terjawab atau bagaimana? Silahkan. Baik Ibu, di sini mungkin yang kedua mungkin sudah terjawab, tapi yang pertama itu belum saya dengar penjelasan dari penyaji bahwa di kekurangan dari metode langsung dikatakan pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, tetapi di kelebihan itu dia dikatakan efektif di kelas besar maupun kelas kecil. Apakah maksud dari metode pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa? Apakah dia baru banyak siswanya itu banyak baru bisa efektif atau bagaimana? Ya, itu belum terjawab, silahkan ya. Tadi juga saya sempat menanyakan apakah di satu pihak dia katanya untuk kelas besar ada, tadi saya sudah menyampaikan tadi di mana itu bagian atau apa ya. Ya, tidak akan ditanggapi kelompok 2. Mungkin yang menanggapi saya sebut aja di sini ya. Indira, silahkan. Indira Kusuma. Halo, Indira ada? Indira Kusuma, keluar dari room ya? Berarti ini menghilang ya. Mutiara, silakan. Baik Ibu, maaf apa boleh Yohan pertanyaannya diulang lagi? Baik, pertanyaan pertama itu pada makalah itu penyaji membuat pernyataan bahwa metode pembelajaran langsung itu efektif digunakan di kelas besar maupun di kelas kecil. Nah, sedangkan di penjelasan berikutnya di kekurangan itu dia dikatakan bahwa dalam menyampaikan bahwa model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa dan itu diletakkan di bagian kekurangan. Nah, apakah maksudnya itu bahwa kalau siswanya itu jumlahnya besar baru bisa efektif, kalau dia jumlahnya sedikit baru tidak efektif? Apakah seperti itu maksud dari penyaji? Baik, terima kasih Yohan atas pertanyaannya. Di sini saya coba menjawab. Yang pertama kan tadi dikatakan di kekurangan itu ada dikatakan kalau misalnya nggak efektif kalau melibatkan banyak siswa.
Nah, menurut saya di situ kekeliruan dalam mencantumkan kekurangan. Nah, di sini kita lihat efektifnya tuh, melihat efektifnya tuh efektif atau enggaknya tuh sama kayak yang tadi di Harta bilang, itu tergantung situasi dan kondisi dan kebutuhan. Untuk kenapa tadi di kelas besar itu dibilang atau di kelas kecilnya itu nggak efektif, mungkin kalau menurut saya kenapa di kelas besarnya itu nggak efektif, karena kan kayak gurunya tuh tegaskan saja ya, tegaskan saja yang bagaimana itu ya, supaya nggak terjadi tumpang tindih begitu ya, kacau jadinya. Sebenarnya dia tuh baik digunakan ya, coba cari baca lagi literatur atau sumber-sumber artikel yang terpercaya ya, untuk mengkaji itu kembali ya, karena banyak ya, seperti di sini hanya dikutip, di copy paste seperti itu ya. Coba kalian tuh membagi, artinya membagi diri, entah dibagi, entah diskusi lewat, kalau berjauhan tinggalnya ya lewat Zoom atau Meet begitu ya. Dikaji kembali, banyak hal-hal yang kita temukan tuh masih tumpang tindih seperti itu ya. Dan juga dalam memberikan penjelasan tidak begitu mampu akhirnya karena ketumpangan tindih itu ya. Sekarang cari teori atau artikel atau buku-buku penunjangnya ya, silahkan ya dicari ya. Nanti diperbaiki lagi ini masalahnya ya, supaya jelas dia sebenarnya idealnya apa sih kelebihannya. Tidak perlu mesti banyak begini sampai di sini misalkan situasi idealnya ada sampai J, kelebihannya itu ada sampai Q ya, kekurangnya ada sampai K, cukup banyak ya. Namun di dalam itu ya terjadi tumpang tindih, di satu disebut ini merupakan kelebihan, nanti di kekurangan juga ada ya. Itu coba dibuat, katanya dipelajari, dipahami ya. Ya silakan ya dari Yohanes, saya kira itu nanti biar mereka yang mempelajari lebih jauh dari kelompok 2 ya. Apa sih sebenarnya kelebihan, kekurangan dan situasi ideal daripada ini model ini ya. Ya, silakan ya. Saya lanjutkan sekarang kepada 3 penanya lagi ya. Komang, B, Agus ya, dan Dwi, Kadek Dwi itu ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan. Suaranya kecil sekali Dik, yang Komang, Dena ya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Komang Dena Prasanti Dewi dari kelas 3 di Pendidikan Matematika dengan NIM digit akhir itu 022. Jadi di sini saya langsung ke pertanyaannya, karena tadi sudah banyak rekan-rekan yang menyampaikan masukan terkait makalah, video presentasi, dan juga PPT-nya. Jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan banyak terkait pada bagian sintaks itu terdapat 5 fase model pembelajaran langsung, di mana salah satunya itu adalah latihan mandiri, yang dimana pada makalah itu dikatakan bahwa fase ini dapat dilalui siswa jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85-90% dalam fase bimbingan latihan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu kelas itu tentunya tidak hanya diisi oleh 1 atau 2 orang saja, tapi ada banyak sekolah yang di dalam satu kelas itu terdapat banyak siswanya, mungkin 20-30 orang. Nah, bagaimana cara kita nantinya ketika menjadi seorang pendidik untuk mengetahui bahwa siswa tersebut telah menguasai tahap-tahapan pengerjaan tugas 85-90% dalam fase bimbingan latihan tersebut. Karena kan jika kita memberikan tugas, kemungkinan tidak semua siswa mengerjakan dengan serius. Bisa saja dia hanya menyalin pekerjaan milik temannya. Lalu bagaimana cara kita mengatasi atau mengetahui hal tersebut? Sekian, terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Dena. Selanjutnya Agus, silakan. Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Wirajaya dengan NIM digit 3 digit terakhir yaitu 015 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Sebelum mengajukan pertanyaan, izinkan saya untuk mengapresiasi video makalah dan PPT yang telah dibuat oleh kelompok 2, yang dimana video presentasi itu sudah jelas dan
dapat untuk dipahami, dan makalah dari kelompok 2 juga sudah sangat rapi, dan daftar pusakanya sudah terurut dengan rapi. Kemudian untuk pertanyaannya, tadi dijelaskan metode pembelajaran langsung itu berbeda dengan metode pembelajaran ceramah, yang dimana metode pembelajaran itu adalah metode pembelajaran yang menerapkan dua arah, yang dimana dari guru dan siswa. Nah, pertanyaan saya, apakah efektif metode pembelajaran langsung itu diterapkan pada siswa sekolah dasar, yang dimana kita ketahui banyak siswa sekolah dasar itu yang masih sangat labil dan masih banyak juga yang belum memperhatikan penjelasan dari guru. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Iya, selanjutnya ke Dwi Budiarte, silahkan ya. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikadek Dwi Budiarta dari kelas 3B dengan NIM digit akhir yaitu 014. Langsung saja di sini saya mengajukan pertanyaan karena dari tadi sudah diapresiasi dan diberikan masukan dari rekan-rekan seperti dia, Cita dan Yohanes atau Dena dan Agus Firya. Langsung saja ke pertanyaan saya, yaitu di makalah dijelaskan mengenai model pembelajaran langsung memiliki unsur-unsur yang menunjukkan model memiliki suatu karakteristik. Unsur-unsurnya yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan pengiringan. Pertanyaan saya yaitu, misalkan unsur-unsur tersebut ada salah satu yang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi dengan model pembelajaran langsung? Dan dikatakan juga secara umum sintak digambarkan berdasarkan rangkaian kegiatan yang disebut dengan fase. Apakah boleh fase dari sintak tersebut diterapkan secara tidak berurutan? Dan apa yang terjadi jika sintak tersebut tidak diterapkan secara berurutan? Sekian pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, ada 3 penanya, itu Dena, Agus, dan Dwi Budiarte ya. Silahkan ya. Bentar, ngabisin dulu. Ya, silahkan dijawab. Sekarang bebas, tidak saya tunjuk lagi kelompok 2, silahkan. Izin menjawab, Ibu. Ayu Indira Kusuma, Indira ya. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Dena. Bagaimana cara kalian nantinya sebagai pendidik untuk mengetahui bahwa seluruh siswa telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85-90% dalam fase bimbingan latihan tersebut? Baik, menurut saya ketika nantinya kita menjadi seorang pendidik untuk mengetahui siswa sudah menguasai materi sebesar 85-90% itu, yaitu dengan memberikan soal-soal pada fase latihan terbimbing. Dalam fase ini, saya akan berkeliling untuk melihat pekerjaan-pekerjaan siswa. Dengan berkeliling, saya bisa memantau siswa-siswa mana yang belum menguasai materi sebesar 85-90%. Kemudian setelah itu, setelah mengetahui siswa yang belum memahami konsep sebesar presentasi tersebut, saya akan membantunya dengan menjelaskan sedikit lagi materi pelajaran tersebut. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, di sini kan kendalanya ketika kita menghadapi siswa yang cukup banyak ya, dikatakan misalkan dalam latihan itu ya cukupkah waktu misalkan untuk dengan berkeliling, kan di sini kan tidak ada, biasanya umumnya tidak menggunakan kelompok itu kan, enggak ya. Cukupkah waktu untuk itu? Karena satu persatu, oh ini sudah bisa mengerjakan, ini belum, ini ya. Misalkan seperti itu, bagaimana? Izin menanggapi, Bu. Dapat yang pertama ya? Olprado dari kelas 3A. Ya, Olprado silakan ya. Jadi untuk mengetahui apakah sebenarnya siswa kita tersebut sudah memahami pembelajaran yang kita berikan, kita dapat memprediksikan, misalnya kita membuat satu soal, jika benar-benar siswa tersebut sudah memang benar-benar mampu untuk mengerjakannya, kita dapat memberikan estimasi waktu selama 5 menit. Jika memang betul pada saat 5 menit tersebut siswa sudah dapat menyelesaikan, maka kita dapat sudah memastikan bahwa siswa tersebut sudah benar-benar memahami
Namun jika lebih dari 5 menit tersebut, kita dapat mengkoreksi kembali bagian mana yang sebenarnya kurang dalam siswa tersebut pemahamannya. Nah, untuk jika memang pemahamannya masih kurang, kita dapat mengulangi fase-fase dari sintak tersebut dari mulai latihan terstruktur dan latihan terbimbing sekali lagi. Terima kasih. Ya, untuk mengetahuinya apa kita harus mengoreksi dulu ya ketika soal itu diberikan, ya, Dek. Alfredo? Kita cuma memprediksikan dulu, Ibu. Oh, Dengan prediksi ya, prediksi kan enggak ya, misalkan yang membuat hanya 1-2 yang membuat ya, yang lainnya benar ya benar, tapi kita kan enggak tahu dia benar-benar enggak atau enggak. Gimana cara kerja dengan mengatasi siswa yang cukup banyak ya untuk mengetahui pemahamannya sampai berapa tadi 85% itu ya, kurang lebih ya. Ya, silakan yang lain, satu lagi ya. Izin menanggapi. Siapa dulu tadi ya yang duluan ya? Doni ya? Doni, Ibu. Doni Artadana, silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin cara untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa, apakah siswa tersebut sudah mencapai 85 atau 90%. Nah, misalnya dengan cara tadi, Alfredo bilang memberikan suatu soal. Namun soalnya di sini tidak dikerjakan secara tertulis, namun dijawab tulisan. Nah, mungkin untuk siapa siswa yang bisa menjawab soal tersebut, kita kasih penilaian terhadap jawaban siswa tersebut. Nah, jika jawaban secara lisan siswa tersebut sudah mengenai materi yang kita bahas, maka secara otomatis kita mengetahui bahwa siswa tersebut sudah mampu atau sudah bisa dikatakan 90% dalam memahami materi tersebut. Mungkin sekian Ibu, terima kasih. Ya. Kalau lisan soal yang diberikan sama barangkali maksudnya ya? Ya. Mungkin siswa yang nomor absen 1 beda nih ke soalnya nih ke Bu. Iya, kalau sama itu akan mubasir juga karena dia cenderung akan mengikuti jawaban teman yang terdahulu gitu ya. Ya di sini misalkan kalau soalnya berbeda-beda nanti tingkat konsepnya yang kita cari ya. Bukan pemahaman terhadap ini soal yang diselesaikan ya. Kemampuan untuk memahami konsepnya sudah terserah bisa nggak dia mampu nggak, kan itu bisa menggunakan tanya jawab atau tanya jawab seperti itu ya. Tanya misalkan ini dan sebagainya ya, karena di sini ya katanya bisa itu masih tumpang tindih tadi, bisa untuk kelas yang cukup besar atau juga yang terbatas itu ya sangat banyak yang kita pantau ya. Ataupun begini ya caranya, misalkan ketika kita ingin mengetahui kemampuannya itu ya kita kan berikan berupa tes tadi, betul ya, misalkan tes. Namun kita tidak bisa langsung dari tes itu sesegera mungkin memprediksi, tidak, harus kita koreksi ya, harus kita koreksi dulu ya. Misalkan satu soal dikoreksi, dilihat ya mungkin tidak hari itu bisa kita menyampaikan ya, kita simpan dulu itu di akhir biasanya ya, untuk memahami tingkat pencapaian siswa dalam suatu pembelajaran, tingkat apakah materi yang disampaikan tadi sudah dipahami atau belum, itu kan dengan memberikan suatu kuis misalkan di akhir suatu pembelajaran. Kuis itu ya fungsinya istilahnya dia suatu formatif ya untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami materi yang diberikan ya. Seandainya sudah 85% atau sampai 90% barangkali ya sudah, berarti metode atau model yang kita gunakan ya cukup bagus itu. Seandainya enggak ya baru 50%, kebanyakan itu mungkin ya dari segi metode yang digunakan kurang bagus atau medianya mungkin kurang tepat dan sebagainya, itu perlu ditinjau ulang kembali ya. Ya di sini ya tidak bisa kalau kita benar-benar ingin mengukur dia misalkan kemampuannya, itu harus memberikan satu tes berupa kuis biasanya. Ya itu biasanya selalu ya sebagai seorang guru di akhir suatu pembelajaran nanti diharapkan ya guru itu memberikan suatu kuis mungkin 15 menit waktunya, 10 menit ya, dengan tidak terlalu banyak memberikan soal ya, paling ya sesuai dengan indikator. Misalnya ada 2 indikator yang dibahas dalam pertemuan ini gitu misalnya, diberikannya 2 soal ya, 2 soal, nanti untuk lain-lainnya nanti kan silahkan dilatihkan di rumah berupa tindak lanjut itu, entah KPR atau nanti pengayaan dan sebagainya yang harus mungkin dikerjakan atau harus dikumpul minggu depannya atau bagaimana seperti itu ya.
Tidak bisa kalau memprediksi hanya 1-2 lisan banyak kelemahannya. Kalau misalkan sama, tentu yang berikutnya nanti menjawab hal yang sama ketika kita tunjuk. Tapi kalau misalkan seperti dilihat, seperti Indira tadi menjawab, ya kita nanti sendiri memantau itu ya, memantau dengan sekian banyak orang ya. Seperti nanti kekurangan waktu ya. Kalau Alfredo memberikan tes, nanti kita prediksi yang bisa menjawab itu juga sama-sama bisa, tapi masih mengalami suatu kekurangan ya. Sebenarnya kita berikan tes, nanti kita koreksi ya, kita cek kembali, oh dari kemarin itu misalkan nanti pada minggu berikutnya disampaikan ya hasil kaliannya seperti ini. Berarti kita juga harus introspeksi diri bahwa model yang kita gunakan dalam belajar itu ya belum tepat barangkali atau perlu diulangi sedikit hal-hal yang penting dan sebagainya. Ya itu jawaban dari teman-temannya. Untuk Dena bagaimana, silakan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam jenjang sekolah dasar ini siswa itu masih berada dalam kondisi di mana dia masih membutuhkan benda-benda konkret atau dia masih bisa melakukan demonstrasi atau menggunakan benda-benda konkret, misalkan pada penjumlahan ataupun pengurangan, bagaimana caranya untuk menggunakan misalkan benda-benda konkret, yaitu misalkan lidi, bagaimana caranya menggunakan lidi untuk melakukan penjumlahan ataupun bagaimana menggunakan lidi untuk melakukan pengurangan ataupun yang lainnya. Kemudian setelah itu guru dapat meminta siswa untuk mempraktekannya sendiri setelah guru tadi mencontohkan seperti apa caranya agar komunikasinya juga berjalan dua arah, tidak satu arah seperti itu. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, silakan yang ingin menambahkan dengan pendapat yang mungkin berbeda, bukan berbeda, menambahkannya, silakan. Yang pertama saya lihat Nesia ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait jawaban dari Astuti. Nah, di sini pertanyaan dari Agustini itu terdapat metode pembelajaran secara langsung, yaitu merupakan pembelajaran dengan dua arah, dan di sini dikaitkan dengan bahwa pembelajaran ini berbeda dengan ceramah, karena ceramah itu lebih fokus pada penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Nah, di sini apakah efektif jika pembelajaran secara langsung ini diterapkan pada siswa SD yang kebanyakan siswa SD itu belum memperhatikan pembelajaran dan emosinya itu masih labil. Nah, menurut saya bagaimana cara menerapkan model pembelajaran secara langsung ini agar lebih efektif, yaitu dengan mengemas pembelajaran dengan lebih menarik. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode ceramah bervariasi itu dengan menggabungkan atau mengkombinasikan dari beberapa metode mengajar seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas. Nah, dalam ini kita harus mengkombinasikan misalnya pada variasi metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas. Kemudian sebagai sistem pendukung juga kita harus
memberikan variasi media. Nah, seperti halnya yang disampaikan oleh Astuti tadi, pada jenjang SD itu masih dalam tahap operasional konkret, yaitu dari 7 sampai 11 tahun, maka mereka memerlukan media berupa benda-benda konkret. Nah, di sini kita harus melibatkan semua alat indera siswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu, kita juga bisa menyiapkan berbagai macam video maupun presentasi yang lebih menarik untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, selain itu karena pada SD siswa cepat bosan, kita sebagai guru juga harus memberikan variasi penampilan dalam mengajar, misalnya melalui gerak, ekspresi, suara, selingan diam maupun kontak pandang. Selain itu juga bisa menambahkan variasi pada sajian bahan pembelajaran. Nah, dengan menggabungkan beberapa metode belajar tersebut, kita berharap kegiatan pembelajaran siswa akan terhindar dari rasa kejenuhan, rasa ngantuk, dan juga dapat membangkitkan minat serta motivasi siswa untuk belajar, khususnya untuk siswa SD. Sekian jawaban saya, terima kasih. Ya, itu sudah Inesia ya sudah diberikan jawaban itu tentang kalau model pembelajaran langsung itu cocok nggak diberikan di jenjang yang seperti SD itu ya. Ya saya kira itu kan sangat-sangat lebih cocok ya. Karena ketika misalkan kita di sekolah dasar tuh anak-anak kan masih sangat susah misalkan ketika kita ingin menggunakan model, bilang aja model pelajaran problem listening gitu misalkan. Ujung-ujung diberikan permasalahan, kita tidak banyak di sana mendominasi, langsung disuruh berdiskusi ya, sesuai dengan langkah-langkah, kalau ada 5 langkah gitu misalkan, rasanya itu lebih sulit ya, apalagi nanti di SD yang kelas rendah, kelas 1, 2 gitu misalkan ya. Ya untuk berdiskusi aja kita suruh membentuk kelompok gitu misalkan nanti dia akan ributnya sudah menghabiskan waktu mungkin lebih dari 15 menit ya itu. Sepertinya untuk di sekolah dasar ini ya cocok untuk menggunakan model pembelajaran langsung ya, walaupun nanti divariasikan lagi dengan misalkan ada diskusi kelompoknya, yaitu waktu kita tambahkan diskusi istilahnya, dan juga diberikan suatu media yang konkret itu yang sesuai dengan tingkatan kognitif dari siswa itu sendiri, seperti itu. Saya pikir itu masih bagus, relevan untuk digunakan di sekolah yang tingkat masih rendah di SD ya. Namun mungkin untuk tingkatan yang lebih tinggi, misalkan apalagi di perguruan tinggi, rasanya udah nggak relevan lagi ya. Karena di sini diharapkan ya kalau mahasiswa ya mungkin di SMA itu juga lebih banyak ya, supaya dia mengeksplor sendiri ya pengetahuannya ya, dengan dibantu oleh guru ya jika diperlukan, seperti itu ya. Ya itu beberapa jawaban yang sudah diberikan untuk penanya kedua Agus. Silakan Agus, mungkin ada yang barangkali yang belum terjawab atau bagaimana, silahkan ditanggapi ya. Baik Ibu, dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu atas penjelasannya. Ya. Lanjut yang satu lagi dari Dwi Budiarte, silahkan dijawab ya. Dijawab Ibu. Bisa menjawab. Sama yang saya lihat kedip-kedip siapa Yohanes ya. Silakan ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Yohanes Citaranda dari kelas 3A Pendidikan Informatika. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Diarte. Yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu berkaitan dengan apakah unsur-unsur di dalam metode langsung itu boleh kalau ada salah satu yang tidak bisa terpenuhi, apa yang akan terjadi. Jadi menurut saya di sini kan dari tadi kita menekankan unsur sintaks. Nah, kita ambil contoh dengan sintaks. Apabila sintaks itu tidak terpenuhi dalam penyampaian langsung, akan terjadi. Nah, tentunya ada beberapa pernyataan bahwa mungkin saja terjadi tetapi tidak berlangsung maksimal, tetapi bahkan juga tidak bisa terlaksana metode pembelajaran langsung ini. Karena kenapa? Khususnya untuk sintaks ini, apabila sintaks yang begitu penting ini, unsur yang penting ini tidak terlaksana dalam metode pembelajaran langsung, maka dari awal orientasi, presentasi, latihan, dan sebagainya itu
otomatis tidak ada. Bagaimana cara kita melakukan pembelajaran apabila sintaksnya atau langkah-langkah tidak terpenuhi dalam model pembelajaran langsung? Itu satu bukti yang saya sampaikan bahwa kalau misalnya salah satu unsur tidak terpenuhi. Kemudian pertanyaan kedua tentang rangkaian kegiatan yang pada fase-fase sintaks. Apakah kalau tidak dilakukan secara tidak berurutan, apa yang terjadi? Sintaks itu ada orientasi, ada presentasi, ada latihan soal. Nah, apabila ini tidak berurutan, apa yang terjadi? Nah, di sini kita perhatikan, kita buktikan yang pertama. Di sini kan ada orientasi yang pertama, kemudian ada yang ketiga latihan. Coba kita putar di sana latihan yang pertama, kemudian yang ketiga orientasi, apakah bisa dilakukan? Apakah pembelajaran bisa diawali dengan latihan soal, baru kemudian disampaikan tujuan pelajarannya? Itu mungkin saja tidak terjadi, karena kalau kita belajar, menyampaikan pelajaran para siswa, pasti yang pertama kita lakukan adalah mengenalkan terlebih dahulu pelajaran apa yang kita akan pelajari hari ini, konsep apa yang kita tekankan pada hari ini, kemudian pengetahuan apa yang pertama-tama siswa itu kenali agar kita bisa memberikan materi sesuai keadaan di lapangan, yaitu di kelas. Kalau kita langsung memberikan latihan, itu saya rasa kurang efektif karena siswa belum tentu bisa mengerjakan latihan tanpa diberikan materi terlebih dahulu. Jadi itu sudah cukup untuk memberikan bukti bahwa orientasi pada sintaks itu harus berdasarkan urutan dari orientasi, presentasi, latihan struktur, terbimbing, sampai dengan latihan mandiri. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Bentar ya. Bentar. Ya, itu jawaban dari Yohanes. Silahkan yang lain yang ingin menambahkan ya. Mohon izin menambahkan, Ibu. Ya, Aryani Kumala barangkali ya. Pertama, perkenalkan, nama saya Nimade Aryan Kumalasari dari kelas 3B Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 013. Di sini dari pertanyaan Dwi Budiarta, yang pertama itu mengenai apabila unsur-unsur yang terdapat dalam model pembelajaran langsung itu salah satunya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Nah, berbeda dengan contoh yang diambil oleh Yohan, saya mengambil contoh di apabila sistem pendukung, salah satu unsurnya yaitu sistem pendukung itu tidak terpenuhi. Jadi model pembelajaran, misalkan materi yang diberikan atau bahan yang akan diajarkan itu tidak kita berikan kepada siswa, misalkan saja PPT tidak lengkap, tidak ada PPT, dan lain sebagainya. Jika itu tidak terpenuhi, maka secara otomatis pembelajaran itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan tidak efektif. Nah, jika sudah tidak efektif, maka itu akan mempengaruhi dari segi pemahaman siswa, dan itu tidak akan menjadi efektif dalam segi mengefisiensikan waktu pembelajaran, dan siswa juga kurang paham mengenai materi tersebut. Sedangkan untuk soal yang kedua dari Dwi Budiarta, yaitu apakah boleh fase dari sintaks tersebut diterapkan secara tidak berurutan, dan apa yang terjadi jika sintaks tidak diterapkan berurutan. Nah, fase dari sintaks itu memang harus diterapkan secara berurutan. Nah, jika kita dari awal itu tidak memberikan kerangkanya apa yang harus dipelajari terlebih dahulu, kita langsung misalkan memberikan latihan, itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Siswa yang masih belum tahu materi apa yang akan dibahas, langsung kita berikan latihan soal, itu akan menyebabkan siswa itu menjadi bingung apa yang harus dilakukan pertama, step by step-nya, karena mereka belum paham materinya, dan belum tahu bagaimana tahap-tahapan untuk menjawab soal tersebut. Mungkin demikian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi sudah dijawab oleh dua orang. Dari siapa tadi? Aryani dan siapa tadi ya? Yohanes ya. Ya. Silakan Dwi Budiarta mencermati apa mungkin ada yang belum terjawab dari pertanyaannya tadi ya, silakan.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk jawaban yang telah diberikan sudah bisa diterima, namun misalkan seperti yang contoh diberikan oleh Yohanes itu tidak boleh diubah. Contohnya yaitu latihan dilakukan terlebih dahulu baru ke orientasi. Namun terkadang ada guru yang memberikan latihan terlebih dahulu, tapi latihan tersebut sudah diketahui oleh siswanya yang sudah materi yang sudah diketahui sebelum-sebelumnya itu diberikan terlebih dahulu untuk kita mengetahui pemahaman muridnya terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Apakah sintak itu boleh dilakukan seperti itu, Ibu, atau bagaimana? Dan biasanya terkadang orientasi dilakukan terlebih dahulu, lalu dilakukan latihan tersebut dan disuruh melakukan presentasi dari latihan tersebut. Terkadang ada guru yang seperti itu, Ibu. Sekian pertanyaan dari saya, Ibu. Ya, sebenarnya ya di sana kan bisa saja fleksibel ya. Ada kalanya untuk mengetahui artinya kemampuan awal biasanya istilahnya ya, ada istilahnya pretest kan. Pretest bisa diberikan di awal. Itu banyak yang berkaitan sehingga nantinya nanti apa namanya ini yang sudah diketahui oleh siswa, ini yang belum, nanti dalam pembelajaran ditekankan bagi yang belum dia. Kalau seperti persepsi itu kan hanya buat mengetahui seberapa siapkah siswa nanti akan menghadapi pelajaran yang akan dipelajari, atau seberapa siap. Maksudnya di sini misalkan nanti kita akan mempelajari tentang materi A. Dan di materi A itu ya ada beberapa yang mungkin sudah pernah mereka dapatkan sebelumnya atau dulu terdahulu gitu ya. Kita ingatkan lagi itu dengan tanya jawab misalkan, ya itu ya bisa saja. Tapi tadi setelah orientasi nanti memberikan tes, itu yang maksudkan Dwi itu tes seperti pretest ya? Ya Dwi ya. Iya Ibu. Ya. Ibu. Ya bisa, dengan pretest itu bisa ya. Kalau di awal orientasi itu kan hanya menyampaikan tujuan, mengingatkan kembali atau persepsi ya. Nanti sebelum sampai ke inti atau inti-inti itu nanti kita menjelaskan suatu materi itu diberikan satu pretest ya. Yang sebenarnya semua diharapkan seperti itu ya, kita pun biasanya di dosen dan diharapkan memberikan pretest terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Namun itu tergantung kepada guru sendiri ya dalam pelaksanaannya. Nanti entah diberikan atau bagaimana ya silakan, atau mungkin dianggap oh ini sudah pernah didapat dulu ya, tidak banyak dibahas, tapi tekankan pada hal-hal yang mungkin dianggap masih belum, baru gitu, seperti itu bisa. Itu fleksibel biasanya. Asal itu tidak apa namanya kita tidak jauh sekali dari langkah-langkah daripada sintak yang ada itu ya. Seperti tadi misalkan ketika di dalam makalah misalkan sintaknya orientasi, latihan terlebih dan sebagainya, kok ujung-ujung nanti ada merumuskan hipotesis apa namanya nanti apa itu yang dibuat tadi implementasi oleh kelompok 2 itu kan jauh berbeda. Itu tidak mengenal ya. Seperti itu ya. Ya, Dwi gimana? Sik kuliah, Dek. Baik Kita Ibu, lagi, sudah Dek. terima tanggapannya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Itu ya karena waktu saya tidak lagi membuka untuk sesi berikutnya ya. Saya harapkan ya yang lainnya juga ikut berpartisipasi dalam ini ya. Walaupun saya tahu ya mungkin banyak yang sudah angkat tangan seperti tadi ada beberapa, tapi saya sudah lihat ya, saya sudah foto setiap kegiatan ini yang angkat tangan sudah akan terekam di saya ya. Yang angkat tangan tuh saya pikir sudah ada keaktifan. Seperti di sini yang belum menjawab tadi seperti Reasiti ya yang belum menjawab, Aulia Aziza sudah angkat tangan ya, Nia Cipta ya, dan sebagainya sudah ada rekamannya ya. Itu ya walaupun dalam hal ini belum mendapat ditunjuk ya, itu tetap saya lihat oh ini aktif tadi ya, Rini dan sebagainya ya, ada fotonya. Saya setiap ini akan saya foto ya sekalian untuk absen biasanya, karena ketika misalnya saya absen, saya panggil nanti yang tidak join buru-buru join. Yang lebih baik saya foto, nanti saya sesuaikan namanya. Ya, hari ini karena saya mengirim foto tadi benar-benar yang hadir itu full ya. 88 termasuk saya, karena ada 89 termasuk Ibu Desi ya, Ika Desi itu sebagai praktisi nantinya yang akan juga memberikan nanti mendampingi maksudnya saat perkuliahan ini ya. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Ini untuk kelompok 2 tadi ada beberapa yang
yang bertanya aja untuk memberikan penilaian jarak terlalu banyak ya Dia Hari, Gita Prasanti, Yohanes, Deena, Agus dan Dwi Budiarto ya. Silakan nanti mengisi form penilaian yang sudah dulu kita share di grup ya. Dikirim ke email saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup? Izin bertanya, Ibu. Oh, silakan ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait dengan perbaikan makalah, itu apakah dikumpulkan hard copy-nya juga Ibu? Dan batas bulannya itu kapan Ibu? Ya, saya juga belum mengumumkan ya. Itu ya sebaiknya dikumpulkan baik hard copy. Nanti hard copy dulu dah, hard copy dan soft copy ya. Karena hard copy itu saya lebih suka membaca di sana, lebih bisa ketika di soft copy itu konsepnya sudah jenuh seperti itu ya. Ya, seharusnya itu dikumpulkan seminggu setelah presentasi. Namun karena pengumumannya terlambat ya, karena dulu saya tidak sempat menyampaikan ya waktu kemarin karena pas ada kegiatan yang bersamaan waktu itu ya. Ya, sekarang saya berikan untuk kelompok 1 nanti dikumpul minggu depan. Dan kelompok 2 juga minggu depan untuk revisinya. Nanti biar tidak tumpang tindih dengan yang ini, yang pertama itu diisi, misalkan kelompok 2 revisi makalah model pembelajaran langsung, seperti itu ya. Ya, isi revisinya. Yang nanti yang pertama tentang hakikat model dan sebagainya tidak revisi. Dikumpulkan minggu depan, bersamaan dengan 1 dan 2 ya. Nanti untuk hard copy-nya ya silakan aja nanti artinya tidak terlalu jauh juga ya, misalkan minggu depan ya siapa yang ada di Singaraja ya biar tidak harus langsung datang dari jauh-jauh ke Singaraja, tapi yang sudah mempunyai kos atau memang asal Singaraja silakan nanti dikumpulkan ya 2 itu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup perkuliahan hari ini? Cukup Ibu. Ya, kalau cukup ya pertemuan hari ini saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om ya. Selamat siang ya. Selamat siang Ibu. Terima kasih untuk live ya. Ibu. Ibu,